Aku mengetahui perselingkuhan mereka beberapa minggu yang lalu. Gak tanggung-tanggung, langsung melihat sendiri. Mereka bercinta di kamar tidurku dan di atas tempat tidurku. Raisa berucap lirih saat menceritakan perselingkuhan suaminya dengan Ayuna pada Malik. Ketika mereka duduk berdua di mobil yang terparkir di Hotel Mona Lisa sambil menunggu Damar dan Ayuna keluar dari hotel tersebut. Langsung pingsan dong kamunya? Malik bertanya setengah menggoda. Ia sengaja tidak mendramatisir kasus ini agar Raisa tak larut dalam sedih. Menurut pemikirannya, wanita sebaik Raisa tak seharusnya mendapat perlakuan keji tersebut dan tak layak bersedih atas perlakuan suaminya yang bejat itu. Pingsan sih enggak, esok iya. Soalnya enggak pernah menyangka sama sekali dia akan mengkhianati pernikahan kami. 6 tahun pernikahan kami lalui dengan baik-baik saja. Sangat baik malah. Hangat dan jarang sekali bertengkar. Dan tidak ada juga sikapnya yang mencurigakan. Pandai sekali ia menjaga sikapnya. Mas Malik tahu, saat itu justru yang pertama kali melihat kejadian itu adalah Saka, putra kami. Hari Minggu itu ada pengajian di rumah orang tuaku di Depok dalam rangka pernikahan adikku minggu depannya. Mas Damar tidak bisa ikut karena ada lembur di kantornya. Ia hanya mengantar kami ke Depok lalu pergi. Ternyata lemburnya bukan di kantor, tapi malah di rumahku, di kamar tidurku dengan Ayuna, teman sekantornya. Saat pulang ke rumah sore itu, Saka sangat girang mengetahui papanya sudah pulang. Dengan bersemangat, ia berlari masuk rumah mencari papanya. Namun yang ditemukannya, papanya dengan perempuan lain tengah tidur bersama di tempat tidur orang tuanya tanpa pakaian. Mungkin ia tidak mengerti apa yang dilakukan papanya saat itu. Tapi Saka berkata padaku sambil menangis, "Mah, mengapa papa tidur dengan tante itu? Itu kan tempat tidur mama. Tempat tidur itu kan hanya mama dan papa serta aku saja yang boleh tidur di situ." Saat itu, aku hanya bisa memeluk Saka sambil menangis. Otak ini serasa kosong. Aku baru tersadar ketika Rasaf menyeret perempuan itu keluar kamar dan terus menyeretnya keluar pagar rumah setelah memberi beberapa pukulan di wajah perempuan itu. Lalu ia balik lagi ke kamar melanjutkan menghajar Mas Damar. Raisa membuang nafas dengan kasar, seolah ingin membuang juga semua bayangan kejadian yang menyakitkan itu dari pikirannya. Ketika Ayuna pulang dalam keadaan babak belur, saat itu aku sedang di Bandung, tapi di rumah ada orang tuaku yang sedang berkunjung. Mereka melaporkan keadaan Ayuna padaku. Malam itu juga, aku putuskan untuk pulang. Walau pekerjaan di Bandung sedang banyak, Malik mulai bercerita. Ketika aku sampai di rumah, Ayuna sudah tidur. Aku periksa pakaiannya dan aku mencium bau lelaki lain di pakaian itu, terutama pakaian dalamnya. Lalu aku minta tolong orangku menyelidiki apakah betul hari Minggu itu ada lembur di kantor Ayuna. Ternyata tidak ada lembur hari itu. Aku mulai mengikuti pergerakan istriku itu. Dari laporan yang aku peroleh, hampir tiap pulang kantor, mereka singgah dulu di hotel 2-3 jam. Dan dari CCTV yang aku pasang di rumah setelah kejadian itu, beberapa kali mereka juga melakukan hal tersebut di rumahku.
Kurang ajar sekali mereka. Rumahku yang selalu aku bacakan ayat suci Al-Quran setiap kali aku ada di rumah, dan selalu kuisi dengan sholat wajib maupun sholat sunnah. Seenaknya mereka nodai. Malik memukul tinjunya ke setir mobil di depannya. Tapi selama itu, Mas Malik diam saja. Aku memang belum bertindak, tapi aku sudah memperingatkan Ayuna agar jangan mempermainkan perkawinan kami. Dia akan menyesal seumur hidup kalau bermain-main denganku. Dan minggu kemarin itu, diam-diam aku mengikuti Ayuna ke rumahmu. Saat itu, aku sudah mau bertindak menggerebek mereka. Tapi aku tidak mau bertindak sendiri. Aku mau mengajak pihak RT setempat untuk menggerebek mereka. Tapi kamu dan Ras keburu datang. Aku sampai turun dari mobil dan bersembunyi di belakang mobil Damar. Ingin tahu apa yang kalian lakukan di dalam. Aku melihat saat kamu menyeret Ayuna yang tanpa busana keluar rumah. Kamu tahu apa yang kupikir saat itu? Raisa menggeleng. Takjub ia mendengar bahwa saat itu ternyata Malik ada di sana dan menyaksikan semua kejadian buruk itu. Saat itu aku melihatmu bak seorang Serikandi perkasa yang baru saja berhasil melumpuhkan lawannya. Kamu yang tengah berkebaya menyeret lawanmu yang tak punya harga diri itu. Aku berharap agar kamu membiarkan ia pulang tanpa pakaian, tapi ternyata kamu memberinya pakaian juga. Jadi kurang seru endingnya. Serikandi apanya? Serikandi yang kecolongan kali, 2 kali memergoki suaminya, membawa perempuan lain ke kamar tidurnya. Sepertinya lebih bodoh dari keledai yang kata orang. Keledai saja tak mau 2 kali terperosok ke dalam lubang yang sama. Dan kamu saat itu berharap istrimu pulang dalam keadaan. Suami seperti apa kamu, Mas Malik? Raisa menggeleng-gelengkan kepalanya. Malik tertawa sumbang mendengar ocehan Raisa. Hatinya senang melihat Raisa tak begitu larut dalam kesedihan. Aku suami macam apa? Ya macam ini, duduk manis di parkiran hotel menunggu istrinya berkencan dengan suami orang lain. Hebat bukan? Keduanya tertawa lepas. Entah mentertawakan nasib mereka yang diselingkuhi oleh pasangannya, entah mentertawakan kekonyolan keduanya yang dengan kompak menunggui pasangan mereka berkencan di hotel di depan hidung mereka. Kamu sedih? Tanya Malik. Raisa menggeleng. Marah? Sudah enggak. Terus apa dong yang kamu rasakan saat ini, saat tahu suamimu sedang bercinta dengan perempuan lain? Malik menatap Raisa lekat-lekat. Ingin segera mengerjai keduanya, tapi aku nggak tahu caranya. Mungkin Mas Malik punya ide. Malik menyandarkan tubuhnya ke sandaran. Sejenak ia terdiam. Sah, apa rencanamu dengan rumah tanggamu ke depan? Malik bertanya serius. Raisa terdiam. Ia baru beberapa hari ini mengenal Malik. Layakkah ia menceritakan tentang kehidupannya pada orang itu? Tentang Malik, ia hanya tahu bahwa lelaki itu adalah suami Ayuna dan seorang pengusaha. Selebihnya, ia tak tahu apa-apa. Sah, kita memang baru kenal, tapi aku tidak pernah punya niat buruk padamu. Apalagi kita senasib, sama-sama dihianati oleh pasangan kita. Sampaikan padaku, apa rencanamu ke depan, sehingga aku pun bisa memikirkan jalan apa yang akan aku ambil. Sebab tindakanku nanti akan berefek pada rumah tanggamu. Kalau kamu masih mau melanjutkan pernikahanmu dengan Damar,
maka aku akan membuat perhitungan dengan Ayuna saja. Tapi itu pun sedikit banyaknya pasti berimbas pada Damar, karena mereka berdua yang berbuat, bukan Ayuna seorang. Raisa membuang nafas, membuang beban berat yang menyesak di dadanya. Aku sudah memutuskan untuk mengakhiri perkawinanku dengan Damar. Aku tak bisa menerima pengkhianatannya. Dia sudah melakukan itu sejak lama dengan Ayuna. Meski sudah ketahuan pun, ia tetap mengulanginya. Tak ada sedikit pun ia merasa bersalah. Tak ada permintaan maaf. Tak ada niat untuk berhenti bermaksiat lalu bertaubat. Lantas, untuk apa aku tetap mempertahankan pernikahan kami? Mas sendiri bagaimana? Kelihatannya baik-baik saja melihat istrinya dengan lelaki lain. Malik tertawa mendengarnya. Orang lelaki itu egonya lebih tinggi. Harga diri adalah di atas segalanya. Jelas aku marah melihat istriku bermain gila dengan lelaki lain. Itu sebuah penghinaan paling besar. Banyak kasus terjadi karena perselingkuhan. Tapi aku tidak mau bodoh mengotori tanganku dengan hal-hal kriminal. Aku ingin bermain indah sampai mereka tersungkur dalam penyesalan mereka. Mari kita lakukan bersama-sama. Bersambung.